Di episode kali ini, Project Moger berlanjut. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja videonya kita mulai. Balik lagi di channel Tengkatros, yoy. Ini adalah episode kelima dari Project Moger alias motor gerobak. Nah, buat kalian yang ngikutin Project Moger ini ya, dari episode pertama, kalian pasti tahu kalau episode kemarin itu kita udah selesai ngedekal bagian body-bodinya si Moger. Setelah bagian body-bodinya itu selesai didekal, progresnya kita lanjutin nih cuy. Nah, kemarin itu yang pertama kita lanjutin adalah bagian jok. Sebenarnya kalau kalian lihat di episode awal, bagian jok itu udah kita bikinin ya. Cuman emang belum selesai semua gitu, belum selesai total. Ya, sekarang gua hari ini mau ngurusin untuk bagian joknya nih cuy. Sebab untuk bagian jok ini kan masih kerangka banget ya, dasaran banget. Nah, ini rencananya mau gua tambahin ada busanya gitu. Jadi ketika didudukin biar nggak keras-keras banget lah. Cuma busanya itu mungkin nggak full semua, kayak jok mobil gitu ya, hanya di beberapa titik aja supaya ya yang penting nggak terlalu keras lah saat didudukin. Lanjut ke bagian velg ya. Sebenarnya kalau untuk urusan velg, ukuran velg sama bagian bannya gitu ya, kemarin tuh udah gua set udah oke gitu kan. Model velgnya juga gua udah suka banget, style monoblock gitu kan. Dan ukuran lebar velgnya juga menurut gua udah pas. Cuman setelah dipasang dan gua lihat-lihat, ini kan karena bagian bodinya itu dia bagian spakbor belakangnya itu kan keluar gitu ya cuy. Atau istilahnya apa? Over fender gitu kan. Nah, kayaknya bakal cocok kalau misalnya dipakein dop. Model dopnya bukan model dop yang rata gitu cuy, tapi model dop yang cembung gitu biar kelihatan jadi lebih lebar lagi bagian belakangnya. Nah, kemarin setelah bagian velg yang udah beres, dopnya udah kepasang, bagian body-body yang udah selesai didekal itu akhirnya kita pasang lagi cuy di sasisnya. Kita pertemukan lagi antara body dan bagian sasis. Satu bagian yang kemarin itu sebenarnya nggak sesuai rencana ya, yaitu bagian lampu belakang cuy. Sebenarnya untuk bagian lampu belakang itu gue pengen pasangin model lampu yang ada di sudut gitu cuy. Itu kayak ada di mobil-mobil Kijang lama tuh ya. Cuman ternyata dimensinya kegedean. Jadi solusinya gue pakai lampu aftermarket, modelnya biasa lah yang bulat-bulat gitu ya. Gue taruh di posisi bawah gitu, biar ya udah seenggaknya kelihatan lebih simple atau kelihatan lebih minimalis lah. Progresnya kita lanjut ke sebuah bagian, ini nggak ada di motor-motor pada umumnya nih, yaitu bagian kaca depan gitu kan. Nah, planning awalnya itu sebenarnya emang gue pengen pasangin kaca. Cuman setelah gue pikir-pikir, pertimbangan itu ada dua cuy. Yang pertama masalah beratnya, karena kaca walaupun cuman sekotak gitu doang ya, itu beratnya lumayan cuy. Nah, yang kedua ini yang jadi concern gue, yaitu gue takut kacanya itu kalau kena getaran dari motor ya itu takutnya pecah gitu kan, malah jadi bahaya gitu. Nah, solusinya ya gua nggak pakai kaca, di sini gua ganti mika gitu jadinya. Menurut gue itu lebih ringan dan pastinya lebih aman ya. Ada satu bagian lagi yang PR nih cuy, yaitu tangki bensin. Jadi gini ya, kalau kalian lihat model awalnya si Moger ini, dia tuh kan kayak
bagian tengah ke depan itu kan model motor bebek gitu kan. Nah, layaknya motor bebek, tangki bensinnya itu ada di bawah jok. Ini karena bodinya kita udah rombak total gitu ya. Otomatis untuk bagian tangki bensinnya yang tadinya itu ada di bawah jok gitu kan, kayak motor bebek biasa, itu harus kita pindah gitu cuy. Nah, awalnya itu tangki bensin pengen gua set di dalam kabin gitu kan. Cuman itu bau banget cuy, bau bensin dan hawanya panas juga kan di dalam situ. Jadi gak enak banget gitu loh. Kalau misalnya di dalam situ sekitar 10-15 menit tuh mabok cuy. Nah, biar aman akhirnya tangki bensinnya gua taruh di bagian luar, di bagian pickupnya. Walaupun emang agak ribet sih ya kalau misalnya mau ngisi bensin harus keluar dulu gitu kan, tapi ya aman lah, yang penting nggak mabok bensin. Masuk ke bagian kokpit ya. Sebenarnya kalau untuk di bagian kokpit itu nggak banyak yang gua rombak, dan sejujurnya sebenarnya di bagian dalam itu emang bukan jadi concern gua untuk gua bikin rapi gitu kan ya. Karena kan biasanya bisa aja kalau misal di bagian dalam tuh dibikinin dashboard yang proper gitu kan, terus ada indikator-indikator. Cuman emang dari awal progres gue bikin motor ini memang bagian dalamnya tuh pengen gue ya udah biasa aja gitu loh, nggak pengen dibikin kayak mobil juga yang ada dashboard dan lain-lain gitu kan. Cuman kalau untuk di bagian kokpitnya ini memang untuk bagian shifternya ya, tuas-tuas kan ada banyak tuh, ada tuas persneling gigi, ada tuas gigi maju mundur gitu kan. Nah, bagian tuas-tuas itu aja yang gue bikin jadi kelihatan agak menarik gitu ya. Nah, itu gue pakein produk aftermarket, modelnya beda cuy, antara yang gigi 1, 2, 3, 4-nya sama yang gigi transmisi maju mundurnya. Ya, selebihnya progresnya tuh sifatnya cuma minor-minor aja ya. Misalnya kayak di bagian jendela kiri kanannya tuh gue pasangin jaring. Terus spion juga. Sebenarnya gue nggak sempet nyari spion yang proper. Ini sementara gue pasangin spion motor dulu cuy. Mungkin nanti kalau misalnya abis project ini selesai, gue bakal mulai lagi lah hunting-hunting nyari yang banda-banda yang lucu gitu. Ya, kurang lebih itulah progres dari project motor gerobak ini. Sebenarnya masih banyak bagian-bagian lain yang gue kerjain ya, detail-detail gitu kan. Misalnya kayak masang kamera belakang atau kamera mundur dan lain-lain. Cuman kalau gue ngikutin maunya gue gitu ya, ya nggak selesai-selesai gitu. Videonya nggak jadi-jadi. Jadi ya udah, gue batasin sampai sini dulu. Videonya gue jadiin dulu, nanti kalau misalnya gue nambah-nambah apa di Project Moger ini nanti bakal dibikinin video lanjutannya. Oke cuy, nggak usah lama-lama lagi, mendingan sekarang langsung aja kita lihat. Ini dia Project Moger alias motor gerobak. ISO, let's get it. Whoa, clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trying to top it. Oke cuy, di samping gua ini udah ada satu unit Moger yang sebenarnya ini belum selesai dimodif ya atau di custom ya. Tapi dari beberapa parts yang udah gua list, sebenarnya udah lumayan lengkap, jadi udah bisa direview. Dan motornya juga sekarang udah bisa jalan. Seperti apa detail ubahan lengkapnya yang udah gua lakukan di motor 3 roda alias motor gerobak ini, langsung kita bahas aja. Kita mulai dari bagian kaki-kaki ya. Nah, untuk yang bagian depan ya, sebenarnya kita masih tetap mengandalkan kaki-kaki atau suspensi bawaan standar termasuk ban dan velgnya. Untuk roda yang depan itu ukuran velgnya adalah 12 inci dan untuk ukuran bannya itu adalah 500. Suspensi depan yang aslinya model teleskopik itu kita potong terus kita ceperin ya supaya dapat ground clearance-nya itu rendah gitu. Karena kalau enggak motor ini bakal jadinya tinggi banget. Nah, untuk yang belakang ini velg bawaan standar gue ganti dengan velg custom ukurannya 5,5 inci. Itu kemarin ukuran untuk edge-nya itu gue lupa tuh cuy. Tapi ini menyesuaikan lagi untuk si lebar velgnya supaya nggak mentok sama si fair down ya. Karena kalau konstruksi yang belakang ini mirip banget dengan konstruksi mobil pickup gitu kan. Lalu kalau untuk bannya ini gue pakai ban motor. Ini ban Maxxis ukurannya itu 140/70 ring 14.
untuk bagian pernya yang belakang ini supaya cepernya itu dapet gitu ya. Nah bagian per motor ini modelnya adalah per daun gitu. Nah itu gua press gitu cuy. Yang aslinya dia agak melengkung, sekarang udah jadi rata dan jadi ya seperti kalian lihat sekarang udah jadi lebih ceper. Oh ya, untuk bagian dop, ini kalau kalian lihat ya, aslinya ini kan velgnya monoblok gitu aja kan. Cuman belakangan ketika gue lihat-lihat kayaknya dipasangin dop yang modelnya cembung lucu juga gitu kan. Akhirnya kemarin gue nemu dop. Sebenarnya ini bukan dop cuy. Tapi sejujurnya ini adalah panci penggorengan. Yang gue beli di abang-abang dan gue pasangin di velgnya, gue pasangin bracket lagi, gue bikinin bracket satu baut aja di tengah dan hasilnya ya kalau kalian gue nggak bilang sih, gue rasa nggak ada yang tahu kalau ini aslinya adalah panci. Dari bagian kayak kaki sekarang kita pindah, gue mau bahas untuk bagian bodinya nih cuy ya. Ya untuk bagian body kemarin rencana awal tuh sebenarnya gue pengen bikin pakai bahan fiber, cuman mengingat waktu dan proses yang cukup panjang akhirnya gue putusin ya udah deh pakai plat galvanis aja. Walaupun konsekuensinya body ini pasti jadi lebih berat dibandingin bahan fiber. Untuk bodinya ini terbagi menjadi dua bagian, bagian depan ini yang gue pegang ya, bagian depannya sama yang bagian belakang adalah pickupnya gitu cuy. Jadi untuk bagian depan ini bisa dilepas, bagian pickupnya sendiri juga masih bisa dilepas gitu. Nah untuk finishingnya mungkin kalian juga udah nonton ya di episode sebelumnya bahwa finishing di body yang gue bikin ini adalah dekal. Ini di stikerin gitu cuy ya. Sebenarnya sih kemarin sifatnya gue masang dekal itu hanya untuk sementara karena emang gue udah ngebet banget gitu cuy, pengen lihat secara tampilan keseluruhannya gitu. Dan setelah beberapa bulan ternyata memang dekal itu berbeda sama pengecatan gitu ya, karena setelah beberapa bulan ternyata untuk bagian-bagian detailnya ini si bagian stiker ini udah ada yang lepas-lepas gitu cuy. Tapi gue nggak masalah sih ya karena emang itu salah satu kelemahan dari dekal juga mungkin ya. Nah kalau ngomongin bagian body sebenarnya ada yang unik nih cuy. Kalau kalian nonton episode sebelumnya ya, itu gue janji ke kalian bahwa gue akan masang stiker sponsor. Gue akan open sponsor, ini gratis ya, nggak bayar sama sekali. Nah sebenarnya mungkin ketika video ini tayang, motor ini tuh lagi dipasangin stiker sponsor. Sengaja di episode sekarang belum gue tempelin stiker-stiker sponsor gratisnya ya. Kenapa? Karena pertama, yang submit itu sponsor banyak banget. Mulai dari minuman keras, terus ada juga minyak urut, ada juga pokoknya macam-macam banget. Sampai jualan daging babi juga ada juga di situ. Banyak banget, tapi sayangnya banyak juga yang nggak follow akun personal Instagram gue. Jadi ya terpaksa dari banyaknya akun yang nge-submit itu ya untuk gue masukin logonya, gue harus periksain satu-satu apakah produknya itu cocok sama visi gue. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah akunnya sendiri udah follow Instagram gue atau belum gitu. Jadi kesimpulannya untuk yang stiker sponsor tetap gue pengen adain, cuman untuk di episode ini belum dipasangin aja. Mungkin di next episode ketika gue test ride itu stiker sponsornya udah ada. Nah, sponsornya apa aja? Siapa tahu brand kalian yang kepilih, kalian tunggu untuk episode selanjutnya. Nah, lebih spesifik ngomongin bagian bodi belakang nih cuy ya. Di bagian bodi belakang, mungkin kalian juga udah pernah tahu, ini gue bikinin pintu, jadi bisa dibuka. Nah, aksesnya, ini pintunya gue bikin supaya gampang aja sih untuk naik-naikin barang gitu kan. Nah, untuk bagian pickupnya sendiri, ini sebenarnya walaupun bentuknya pickup gitu ya, nggak bisa menampung beban terlalu berat. Ini kayaknya cuma bisa nampung beban itu sekitar 50-70 kilograman ya, amannya ya. Pertimbangannya kenapa nggak bisa terlalu berat, karena bobot si baknya ini sendiri tuh udah cukup berat. Nah, yang kedua, itu adalah jarak roda atau jarak si velg ke over fendernya ini atau fender itu tipis banget sih. Walaupun sebenarnya suspensi belakang udah gua kerasin ya. Cuman ya kalau misalnya lebih dari 70 kilo dibawa barang gitu ya di belakang, ini takutnya velgnya pasti bakal gesrot nih ke bagian fender. Di bagian depan kalau kalian lihat itu ada kotak kecil bahan aluminium, itu sebenarnya tangki bensin. Itu tangki bensin sebenarnya gue beli ya, beli jadi gitu bahannya aluminium. Tadinya gue lihat di Instagram ukurannya gede gitu, gue pikir. Nggak taunya pas nyampe barangnya ukurannya kecil gitu cuy. Ternyata itu adalah tangki bensin motor drag gitu, motor drag matic gitu. Jadi emang ukurannya kecil. Ya sementara nggak apa-apa lah, gue pasangin dulu. Nanti kalau misalnya kebutuhannya jaraknya agak jauh, butuh bensin lebih banyak, nanti kayaknya bakal gua ganti. Atau bisa juga tangki yang ini gua custom dijadiin lebih panjang supaya bisa menampung bensin lebih banyak.
my dinner. Dari belakang kita pindah ke depan nih cuy ya. Nah sekarang kalau kalian lihat udah banyak aksesoris yang gua pasangin dari video sebelumnya ya. Kalau kemarin itu belum ada lampu depan, nah ini udah gua pasangin lampu depan. Ini ukurannya 4 inci kalau nggak salah ya, 3,5 atau 4 inci LED. Gua pasang 2 kiri kanan. Terus untuk lampu sennya juga udah gue beliin, lampu sen tempel di bagian samping sini. Ini gue pakai produk aftermarket, asli untuk motor ya. Dan untuk yang belakang itu gue pakai produk aftermarket juga. Itu ada 3 buah lampu gitu cuy. Jadi ada lampu malam, ada lampu rem, sama lampu sennya. Sebenarnya sih ada satu lagi ya, yang gue lupa, yaitu lampu mundur. Ya kan warnanya putih, cuman nanti belakangan bisa gue pasang lah ya. Untuk lampunya sendiri itu lampu sebenarnya lampu universal, bisa dipasang di mobil dan di motor gitu ya. Gua sengaja pilih yang modelnya bulat supaya nggak terlalu makan tempat lah, biar kelihatan masih tetap minimalis. Untuk bagian spion sebenarnya tadinya nih motor nggak ada spionnya gitu cuy. Tapi setelah gua naikin ke dalam kokpit, wah ini bakal ngerepotin banget kalau nggak ada spionnya. Apalagi kalau lagi ngelewatin jalan yang sempit-sempit atau lagi mau mundur gitu kan. Seenggaknya tuh harus ada cermin yang bisa ngelihat atau bisa memantau bagian sisi samping. Akhirnya ini gue pasangin spion motor. Aslinya emang sering dipasang di motor-motor custom bikinan Katros, tapi ya udahlah, asal ada aja spionnya. Akhirnya gue templokin di motor gerobak ini. Ya, selain di bagian body, kalau kalian perhatiin, ini sekarang juga udah gue pasangin mika cuy. Untuk bagian mika depan dan bagian mika belakang ya. Nah untuk sisi kiri kanan tuh nggak gue pasangin mika. Aslinya memang untuk bagian jendela kiri kanan tuh ada mikanya. Cuman setelah gue pikir-pikir, kalau misalnya semuanya gue pasangin mika, di dalam tuh bakal panas banget. Apalagi hawa mesin tuh kan keluarnya lewat dalam cuy. Itu pasti bakal panas dan ya nggak enak banget lah hawanya di dalam gitu. Makanya gue putusin ya udah untuk bagian pintu kiri kanan itu nggak gue pasangin mika, gue pasangin jaring aja gitu kan, supaya udara masih bisa tetap masuk gitu. Untuk jaringnya sebenarnya gue tuh kayak pengen masang jaring yang ada di mobil-mobil NASCAR gitu cuy, yang kotak-kotak gitu kan. Tapi gue ngeliat juga ukurannya nggak ada yang sesuai sama jendela di Moger ini. Akhirnya gue inisiatif pakai jaring buat bawa barang yang khusus buat motor gitu kan. Ya seenggaknya model jaringnya mirip lah ya. Untuk ukuran tebal mikanya sendiri nih, tebalnya gue pakai yang 3 mm. Ya setelah ngomong bagian luar, sekarang gue mau ngebahas bagian dalamnya. Gue mau ngasih lihat ke kalian apa aja yang udah gue kerjain di bagian kokpitnya. Sekarang kita masuk dulu ke dalam ya. Ini pintunya gue buka. Ini di balik sini ada kunciannya. Nah, kita masuk ke dalam. Ini posisi masuknya agak susah cuy ya. Karena gue salah memperhitungkan posisi masuk sebenarnya di awal. Dimana sebelah kiri ini ternyata banyak tuas-tuas yang bikin jadinya kalau mau masuk dari sebelah kiri jadi ribet gitu kan. Tapi ya udahlah ya. Masuk dulu. Nah. Cara posisi duduk ini ergonominya udah gua banget. Mungkin orang yang sedikit atau lebih tinggi dari gua gitu ya, bakal mentok di headroomnya, di bagian kepala, dan mentok di bagian setangnya. Kalau orangnya lebih tinggi dari gua, tapi kalau lebih pendek dari gua harusnya sih aman-aman aja kayak Den Dimas gitu. Kalau naik motor ini harusnya sih aman sih kalau dia mau test ride gitu kan. Ya untuk posisi kaki sebenarnya improvement yang gua lakukan dari yang versi sebelumnya adalah di bagian kaki ini gua tambahin footstep. Tujuannya supaya kalau misalnya terjadi benturan atau pengereman mendadak, gua masih bisa nahan badan gua gitu ya. Tadinya tuh nggak ada, jadi kalau misalnya ngerem tuh kakinya ngelosor gitu cuy ke depan. Terus ini di sini sebenarnya ada rear camera view untuk lihat ke belakang gitu cuy. Cuman ini belum diinstalasi karena emang nggak sempet aja. Karena ternyata gue harus ngebor bagian body untuk naruh kameranya di bagian belakang. Tapi ya udah, itu bisa dikerjain belakangan. Terus untuk bangkunya sendiri, bangkunya ini gue terinspirasi dari bangku mobil balap, namanya bucket seat gitu kan modelnya ya. Ini gue bikin kemarin pakai aluminium, bahannya 3 mm, dan di bagian bawah sama senderannya gue tambahin busa. Sebenarnya busa sih formalitas doang cuy. Busanya busa tipis. Ya cuman supaya bikin badan gue nggak ikut bergetar aja ya sama motor ini. Karena kemarin seperti yang kalian lihat ketika gue test ride di awal di video awal motor ini gitu ya, itu getaran di motor ini memang luar biasa. Mirip naik bajai cuy, getar banget gitu. Nah untuk meredam itu makanya di bagian joknya gue tambahin busa dikit lah. Nah bagian setang sebenarnya nyaman sih ya. Ya ini komstir memang agak tinggi, sedikit ngalangin pandangan. Emang stangnya harusnya tinggi di atas gitu, tapi ini karena gue pengen duduk di bawah jadinya ya komstirnya harus ditinggiin. Sebenarnya komstirnya bisa dipendekin, cuman terlalu banyak ngerombak konstruksi dasarnya. Jadi ya udahlah tetap begini aja.
Sebelah kiri kalau kalian lihat tuas-tuas ini, ini mantep banget cuy, kayak mobil-mobil drifting gitu. Sebenarnya tuas yang tinggi ini untuk mindahin gigi. Jadi kalau ke depan itu gigi 1, 2, 3, ke belakang tuh nurunin gigi. Nah untuk yang tuas yang merah ini sebenarnya tuas persneling untuk maju dan mundur. Kalau ke depan ini motornya bakal buat maju, kalau ke belakang digas, motor ini bakal mundur gitu cuy. Jadi cukup menarik sebenarnya naik motor ini karena dia bisa ada transmisi maju dan mundur. Coba kalau motornya Den Dimas yang giro-giro itu nggak bisa mundur, dia nggak asik, nggak seru gitu kan. Itulah untuk bagian yang kelihatan yang di bagian cockpit. Ada apa aja di bagian belakang jok? Ini kalau kalian lihat di bagian belakang jok tuh udah pasti ada mesinnya. Jadi sebenarnya kalau dari konstruksi awal, posisi bangku ini ada di bagian bawah. Jadi kalau naik motor matic ya ini sama aja kayak gue duduk di bagian decknya motor matic gitu. Gue duduk di bawah, di belakang punggung gue ini atau di belakang kursi itu ada mesinnya gitu cuy. Nah sebelah kiri ini mungkin nggak kelihatan di kamera. Sebelah kiri ini ada tabung radiator untuk menyimpan air radiator cadangannya. Dan di sebelah kanan bawah itu ada aki. Sebelah kanan juga ada kayak rem tangan kalau di mobil ya bentuknya. Ini sebenarnya untuk tuas starter. Jadi kalau misalnya starter tangannya motor ini mati masih bisa pakai manual. Dan di sebelahnya itu ada tuas rem tangan gitu. Jadi emang motor ini punya rem tangan. Kalau misalnya lagi diparkir di tanjakan atau di turunan itu bisa ditarik rem tangan. Ya yang terakhir gue mau bahas soal knalpot nih cuy ya. Sebenarnya knalpot yang sekarang nih masih pakai bawaan standarnya. Sebenarnya ada yang gue mau lakukan di bagian knalpot. Tapi sebelum itu mendingan sekarang kita dengerin dulu suara knalpot dari motor ini. Ini sekarang kita nyalain. Ya, jadi seperti yang kalian denger ya, ini karena knalpotnya masih standar, jadi emang suaranya itu juga nggak terlalu besar. Kedepannya gue bakal, mungkin bagian selinsar knalpotnya bakal gue lepas gitu ya, biar suaranya jadi agak kencang dan ya paling nggak sedikit nutupin suara getaran di bagian bodi-bodinya gitu. Ya gue rasa itulah yang bisa gue review ya buat kalian dari Project Moger ini. Sekali lagi sebenarnya Project Moger ini bukan suatu project yang ambisius. Artinya Moger ini bukan gue bikin untuk ikut kontes atau ikut acara-acara gitu yang serius-serius. Tapi emang ini sebenarnya bisa dibilang seperti project eksperimen gue doang gitu cuy. Jadi ya harap dimaklumi kalau di beberapa bagian ini ada pekerjaan yang emang kurang rapi. Sebenarnya intinya adalah gue pengen bikin project yang menyenangkan gitu loh. Nggak pengen bikin pusing gitu karena emang dituntut harus rapi, harus apa gitu. Karena emang gue bikin project ya untuk nyenengin diri gue sendiri aja, untuk senang-senang, untuk having fun aja gitu kan. Toh juga pada akhirnya motor gerobak ini gue bikin itu sebenarnya untuk angkut barang, untuk angkut barang-barang operasional, kunci-kunci, tangki, dan barang-barang motor gitu ya, dari posisi katros ke custom kit yang sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh. Cuman kalau misalnya mesti ngantar barang naik motor tuh ribet gitu cuy. Makanya ya udah, gue beli motor gerobak, terus gue iseng-iseng gue custom jadi kayak gini dan ya seperti kalian lihat, selain tampilannya menarik, masih tetap bisa dipakai untuk ya lucu-lucuan lah ya gitu. Ya jadi gue rasa udah cukup. Sebenarnya gue pengen banget test ride motor ini, cuman karena udah sore juga dan ini berdekatan dengan waktu berbuka puasa, gue takut agak crowded gitu di jalan ya. Jadi gue bakal bikinin video test ride-nya di episode berbeda. Ini ada beberapa konsep test ride sih ya, cuman gue nggak mau kasih tau ke kalian. Yang pasti ini test ride-nya nggak test ride biasa, ini pasti bakal seru banget sih. Ya udah, jadi langsung aja videonya gue tutup. Terima kasih banyak buat teman-teman di sini yang udah ngikutin project Moger ini dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian dan seperti biasa videonya langsung aja gue tutup. Gue Ateng cabut. Peace. Ya, kita keluar cuy. Ya, gitulah. Ada sisa ya.